Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan yang hendak keluar dari ruangan itu dihentikan oleh seseorang. Lin Fan pun di sini menengok untuk mengetahui siapa yang menghentikannya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Ternyata tadi yang menghentikan Lin Fan adalah pemuda ini ya guys. Pemuda ini lalu berkata kepada Lin Fan, "Barusan kami sungguh bodoh dan tidak menyadarinya bahwa Anda adalah seorang master. Jadi kami mohon maaf. Tolong selamatkan ayahku." Ternyata pemuda ini adalah anak Jin Qian ya guys. Karena di sini Lin Fan masih kesal, Lin Fan tidak menghiraukan permohonannya. Lin Fan hanya berkata, "Sudah kubilang, aku tidak mau." Melihat Lin Fan yang masih kekeh, tidak mau membantu untuk menyembuhkan ayahnya, di sini anak Jin Qian pun langsung tertunduk dan bersujud kepada Lin Fan, lalu berkata, "Mohon, selamatkan ayahku. Aku minta maaf bahwa keluargaku telah salah menilai Anda. Mohon Dewa Dokter tidak terlalu memikirkan itu. Jika Anda mau menyalahkan seseorang, salahkan saja aku." Melihat Lin Fan yang masih terdiam, yang tidak merespon perkataannya, di sini anak Jin Qian pun langsung membenturkan kepalanya ke lantai untuk membuktikan kepada Lin Fan bahwa dia telah tulus meminta bantuan kepadanya. Lalu berkata kepada Lin Fan, "Kuserahkan semuanya kepada Anda. Aku berjanji tidak akan protes apa yang akan dilakukan Anda untuk menyembuhkan ayahku." Pak tua ini dan pria berbaju dokter itu yang melihat tindakan anak Jin Qian sangat terkejut. Lalu Pak tua ini bergumam di dalam hatinya, "Tak kusangka Tuan Muda Jin benar-benar bersujud kepadanya. Padahal keluarganya adalah orang pertama di ibu kota ini." Ternyata anak Jin Qian bernama Jin ya guys. Untuk kedepannya, kita panggil anak Jin Qian dengan nama Jin ya guys. Lin Fan yang melihat ketulusan dari anak Jin Qian lalu terdiam sejenak. Kemudian sambil menghela nafas, Lin Fan berkata, "Baiklah, lupakan saja kejadian itu. Karena kau sampai begini, aku rasa kau anak yang berbakti kepada orang tuamu." Lalu, di sini Lin Fan pun membantu Jin untuk berdiri dari sujudnya dengan cara mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkannya kepada Jin. Seketika, energi Lin Fan pun di sini langsung menyelimuti tubuh Jin dan energi itu membantu Jin untuk berdiri dari sujudnya. Jin pun di sini sangat terkejut melihat kejadian itu. Lalu di sini tiba-tiba datang seorang dokter yang membawa peralatan perkakas dokternya. Lalu di sini dokter itu tiba-tiba langsung masuk dan berkata, "Maaf, aku datang terlambat. Sekarang bagaimana keadaan Tuan Jin Qian?" Melihat kedatangan dokter itu, di sini pria yang berbaju dokter yang rambutnya kuning berkata, "Akhirnya Dokter Liang Guodong telah datang. Lihat dokter, di sana ada bocah yang tidak mengerti tempatnya. Dia baru saja hampir membunuh Tuan Jin Qian," sambil menunjuk ke arah Lin Fan. Lalu di sini Dokter Liang Guodong pun langsung melihat bocah yang dimaksud pria itu. Setelah melihat bocah itu, ternyata Dokter Liang Guodong mengetahui Lin Fan. Seketika,
Dokter Liang Godong pun langsung melepaskan peralatan perkakas dokternya dan langsung berlari dengan sangat cepat ke arah Lin Fan. Setelah di depan Lin Fan, di sini Dokter Liang Godong pun mengajak Lin Fan untuk bersalaman dan berkata, "Master Lin Fan, aku adalah Liang Godong. Sudah lama aku menantikan pertemuan denganmu. Tidak kusangka bisa bertemu Master Lin Fan di sini. Ini adalah suatu kehormatan bagiku." Pak tua ini dan pria yang berbaju dokter berambut kuning itu yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Lalu di sini pria yang berambut kuning berkata, "Tak kusangka Dokter Liang Godong mengenal bocah itu." Di sisi lain, Lin Fan yang tiba-tiba diajak bersalaman oleh Dokter Liang Godong hanya diam dan hanya mengeluarkan ekspresi bingungnya. Dokter Liang Godong yang melihat ekspresi kebingungan Lin Fan lalu mencoba untuk menjelaskannya. "Namaku adalah Liang Godong. Tuan Wei sudah banyak membicarakan tentangmu kepadaku." Setelah mendengar penjelasan dari Liang Godong, di sini Lin Fan pun hanya mengeluarkan senyum kecil dan berkata, "Oh, ternyata kamu adalah kenalan Pak Tua Wei." Lalu di sini Lin Fan menggulung lengan bajunya dan bersiap melakukan sesuatu kepada Jin Qian. Setelah itu, di sini Lin Fan berkata kepada Dokter Liang Godong, "Aku akan mulai sekarang. Jadi kau kemarilah dan perhatikan aku." Dokter Liang Godong yang mendengar perkataan Lin Fan langsung menjawabnya, "Siap." Tetapi di sini sebelum Lin Fan melakukan sesuatu atau mengobati Jin Qian, di sini Lin Fan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menengok ke belakang, lalu berkata, "Sebelum aku melakukan pengobatan, tolong keluarkan kedua orang itu." Yang dimaksud kedua orang itu adalah pria tua ini dan pria yang berbaju dokter ini ya guys. Di sini para penjaga yang mendengar perkataan Lin Fan langsung melakukan apa yang dikatakan Lin Fan dengan langsung memegangi kedua orang itu dan menyuruhnya untuk keluar. Tetapi di sini kedua orang itu tidak mau keluar, sehingga para penjaga pun menggunakan cara kekerasan untuk mengeluarkan kedua orang itu dengan cara menendang paksa kedua orang itu untuk keluar. Lalu setelah itu, di sini Lin Fan juga menyuruh sisa orang yang ada di ruangan itu untuk segera keluar. Jin Er yang mengetahui apa yang dimaksudkan dari perkataan Lin Fan, di sini Jin Er pun langsung menyuruh para penjaganya untuk keluar dari ruangan itu dengan cara mengangkat tangannya. Para penjaga yang mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Jin Er lalu dengan serempak berkata, "Dimengerti," dan para penjaga pun langsung bergegas keluar dari ruangan itu. Setelah dirasa cukup, di sini Lin Fan pun langsung bersiap untuk melakukan pengobatan kepada Jin Qian. Di sini Lin Fan berkata kepada Dokter Liang Godong, "Tolong bantu aku memeganginya. Aku akan memulai dari titik akupuntur Zhang Men." Dokter Liang Godong yang mendengar perintah dari Lin Fan lalu menjawab, "Baik." Setelah itu Lin Fan pun di sini langsung melakukan pengobatan kepada Jin Qian dengan titik akupuntur Zhang Men-nya. Setelah Lin Fan melakukan penotokan di beberapa bagian tubuh Jin Qian dengan titik akupuntur Zhang Men-nya, di sini tiba-tiba Jin Qian mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Di sini Dokter Liang Godong yang melihat kondisi Jin Qian semakin memburuk sambil berkeringat dingin berkata kepada Lin Fan, "Master Lin Fan, aku rasa kondisi Tuan Jin Qian tidak terlihat begitu baik, dan aku rasa juga kondisi Tuan Jin Qian juga semakin memburuk." Mendengar perkataan dari Dokter Liang Godong, di sini Lin Fan sambil tetap fokus melakukan totokan pada tubuh Jin Qian berkata, "Sudahlah, jangan alihkan pandanganmu, tetap pegangi dan tahan dia." Setelah mengatakan seperti itu, di sini Lin Fan bersiap
untuk melakukan totokan terakhir kepada Jin Qian. Setelah totokan terakhir itu mengenai tubuh Jin Qian, tiba-tiba mulut Jin Qian mengeluarkan sesuatu seperti asap hitam. Tidak hanya itu, di sini mata Jin Qian pun tiba-tiba berubah seperti kembang api di malam tahun baru. Lin Fan yang melihat itu, di sini langsung berteriak kepada Dr. Liang Godong, "Cepat, sekarang lepaskan dia." Dr. Liang Godong pun di sini langsung melepaskan pegangannya dari tubuh Jin Qian. Seketika setelah Dr. Liang Godong melepaskan pegangannya, tiba-tiba di sini tubuh Jin Qian melayang ke udara dan mengeluarkan suatu energi yang berwarna hitam. Dr. Liang Godong yang melihat itu langsung menanyakan kepada Lin Fan, "Master Lin Fan, apa itu?" Di sini Lin Fan pun menjawab pertanyaan dari Dr. Liang Godong. Itu adalah Ki Jahat yang berada di dalam tubuh Pak Tua Jin Qian. Ki Jahat itulah yang menyebabkan Pak Tua Jin Qian seperti itu. Sekarang Ki Jahatnya sudah keluar. Seharusnya Pak Tua Jin Qian sudah baikan dan sebentar lagi pasti akan siuman. Benar saja kata Lin Fan. Tak berapa lama kemudian, Jin Qian pun siuman dan membuka matanya. Melihat ayahnya yang sudah siuman, di sini Jin Er pun langsung memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah, akhirnya kamu bangun." Di sini Jin Qian yang dipeluk anaknya hanya mengeluarkan senyum bahagianya. Lalu, di sini Jin Qian bertanya kepada Dr. Liang Godong, "Apakah kamu dokter yang menyembuhkanku?" Dr. Liang Godong pun di sini menjawabnya, "Bukan Tuan Jin Qian, Master Lin Fan lah yang menyembuhkan Anda. Aku hanya membantunya." Sambil mengarahkan tangannya kepada Lin Fan. Di sini Jin Qian yang melihat penyelamatnya sangat terharu bahagia, lalu berkata, "Aku adalah kepala keluarga Jin, tidak akan melupakan penyelamatku. Dan yang pasti, aku akan mengingatnya seumur hidupku. Jika di masa depan kamu membutuhkan bantuan dariku, tolong katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu." Di sini Lin Fan yang mendengar perkataan dari Jin Qian, lalu berkata, "Baiklah, terima kasih untuk itu. Sekarang bagaimana perasaan Anda?" Sambil tersenyum bahagia, di sini Jin Qian menjawab perkataan Lin Fan, "Aku merasa baikan sekarang, cuma sedikit sakit saja di punggungku." Lin Fan yang mendengar perkataan dari Jin Qian ikut merasakan senang, lalu berkata, "Ya bagaimanapun juga, kau sudah kelamaan berbaring di tempat tidur. Jadi, jalan-jalan saja sudah cukup untuk membuat punggungmu merasa baikan." Lalu di sini Jin Qian berkata kepada anaknya, "Jin Er, bawakan aku itu." Jin Er yang mengetahui maksud dari ayahnya, lalu berkata, "Baik ayah." Lalu di sini Jin Er memberikan sebuah kartu yang berwarna kuning kepada Lin Fan, sambil berkata, "Master Lin Fan, di dalam kartu ini ada sejumlah uang 1 miliar. Mohon terima ini." Di sini Xiaoning dan Dr. Liang Godong yang mendengar bahwa di dalam kartu itu ada uang sejumlah 1 miliar sangat terkejut. Meskipun uang 1 miliar itu sangat banyak, tetapi di sini Lin Fan menolaknya dengan berkata, "Tidak usah, uang bagiku tidak berguna. Yang aku butuhkan hanya rumput roh, giok roh, atau senjata spiritual lainnya. Kalau kalian mendapatkan informasi tentang barang itu, kabari aku." Di sini Jin Qian yang mendengar senjata spiritual, lalu tiba-tiba mengingat sesuatu dan berkata kepada Lin Fan, "Master Lin Fan, sebelumnya aku diundang untuk menghadiri pelelangan senjata spiritual, tetapi itu ditunda karena aku sedang sakit." Lin Fan yang mendengar perkataan dari Jin Qian sangat antusias, lalu berkata, "Tolong, jelaskan sedetail-detailnya padaku." Lalu, di sini Jin Qian pun mencoba menjelaskan kepada Lin Fan.
Untuk detailnya, aku juga tidak begitu tahu. Namun, yang aku dengar, pelelangan itu diselenggarakan oleh Master Feng Shui dari utara. Tingkat acaranya sangat tinggi. Di sini Yuan Donghuang juga ikut. Mendengar nama Yuan Donghuang, di sini Xiaoning pun langsung menyela perkataan itu. Apa? Yuan Donghuang? Rupanya dia ikut juga. Di sini Lin Fan yang mendengar perkataan Xiaoning lalu mencoba bertanya, "Apa kamu tahu siapa orang itu?" Lalu di sini Xiaoning pun mencoba menjelaskan kepada Lin Fan. Sebenarnya aku tidak terlalu mengenal orang itu, tetapi rumor mengatakan bahwa Yuan Donghuang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Pemikirannya pun sangat hebat. Bahkan, dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan petir. Dia adalah orang yang aneh, tetapi sangat luar biasa. Banyak orang yang menyatakan bahwa orang itu akan sehebat Master Feng Shui. Rumor juga pernah mengatakan bahwa dia pernah mengubah keberuntungan keluarga Li dengan mendapatkan pulau harta, sehingga dapat membangkitkan keluarga Li dari kebangkrutan. Di sini setelah Lin Fan mendengar penjelasan dari Xiaoning, hanya mengeluarkan senyum kecilnya, lalu berkata, "Menarik." Lalu di sini Lin Fan bertanya kepada Jin Qian, "Kapan pelelangan itu akan dimulai?" Di sini Jin Qian pun menjawab pertanyaan dari Lin Fan. "Kalau soal jadwal pelelangan itu, aku belum mengetahuinya. Aku akan mencari informasi tentang itu. Setelah mendapatkan informasi tentang itu, aku akan memberitahumu." Lalu di sini Jin Qian mengajak Lin Fan untuk datang di perayaannya dengan berkata, "Master Lin Fan, sakit parahku sekarang sudah sembuh. Ini adalah sukacita yang sangat besar. Aku akan mengadakan perayaan untuk ini di klub hotel Huang Chao nanti malam. Aku juga akan mengundang teman lamaku. Karena di sini Master Lin Fan adalah penyelamatku, jadi aku mohon untuk Master Lin Fan datang ke perayaanku." Sambil berbalik badan, di sini Lin Fan berkata, "Maaf Pak Tua Jin Qian, aku tidak bisa hadir. Karena hari ini aku masih ada urusan, jadi sampai jumpa lain waktu." Melihat Lin Fan yang hendak pergi, di sini Xiaoning pun juga berpamitan kepada Jin Qian. "Tuan Jin Qian, aku undur diri dulu." Lalu sambil tersenyum, Jin Qian menjawab perkataan Xiaoning, "Baiklah, hati-hati di perjalanan." Lalu Xin memperlihatkan Xiaoning dan Lin Fan yang telah keluar dari ruangan. Di sini Xiaoning sambil membungkuk berkata kepada Lin Fan, "Terima kasih atas bantuanmu Master Lin Fan. Aku akan mempersiapkan hadiahnya di lain hari." Di sini Lin Fan pun menjawabnya dengan sangat santuy, "Tidak usah, ayo berangkat." Sambil membungkuk, di sini Xiaoning berkata, "Siap." Lalu Xin berganti di depan villa Lin Fan. Di sini Lin Fan langsung membuka pintu villanya sambil berkata, "Xiaodi, aku pulang." Tetapi setelah Lin Fan membuka pintu villanya, di sini Lin Fan sangat terkejut melihat apa yang ada di depannya. Ternyata di sini Lin Fan terkejut karena melihat Xiaodi yang berpakaian dan berdandan sangat cantik. Lalu di sini Xiaodi berkata kepada Lin Fan, "Kakak, akhirnya kamu sudah pulang." Di sini Lin Fan yang melihat penampilan adiknya bergumam di dalam hatinya, gadis ini dia benar-benar sudah tumbuh dewasa. Lalu di sini Lin Fan pun langsung mendekati adiknya, dan seperti biasa, di sini Lin Fan langsung mengelus-elus rambut adiknya. Di sini Lin Fan sambil tersenyum berkata kepada adiknya, "Oh iya, kamu mau makan makanan buatan kakak ya? Maaf,
kakak pulangnya telat. Aku akan segera membuatkannya untukmu. Xiaodi yang mendengar perkataan kakaknya, lalu memasang ekspresi kesal dan berkata, "Kakak, apa kamu tidak melupakan sesuatu?" Mendengar pertanyaan dari adiknya, di sini Lin Fan pun sangat kebingungan, lalu berkata, ada apa emangnya?" Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.